Selamat datang kembali di video tutorial kita yang ketiga. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai looping. Nah, untuk looping atau perulangan di bahasa Java, sintaks-sintaksnya sama seperti di bahasa C. Nah, looping yang akan kita bahas ada tiga, yaitu for, kemudian do while, setelah itu while. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan. Pertama-tama kita nyalakan dulu web servernya. Jika sudah, kita minimize. Lalu kita buka software Dreamweaver. Kita buat page baru, file, new, kemudian pilih page type-nya JSP, kemudian create. Jangan lupa file harus kita save, file, kemudian save as, kemudian kita pilih drive D, kita buat folder project kita yang baru, klik kanan, new, folder. Kita beri nama foldernya yaitu misalkan looping. Jika sudah, masuk ke dalam folder looping. Lalu kita beri nama file kita seperti biasa index.jsp. Kemudian kita save. Sekarang kita akan bahas mengenai for. Kita buat dulu scriptnya. Oke, jika sudah, untuk for terdapat 3 parameter. Yang pertama ialah inisialisasi. Yang kedua yaitu kondisi. Kemudian yang terakhir adalah statement. Lalu statement yang akan dijalankan kita buat di dalam kurung kurawal. Nah, di dalam sini akan diulang sebanyak yang kita mau. Untuk lebih jelasnya kita komen saja. Kita buat for yang baru. Misalkan kita akan buat for diinisialisasi di mana i lebih sama dengan 0. Kemudian parameter kedua yaitu kondisi di mana i lebih kecil dari 5. Lalu statementnya kita akan jumlahkan i-nya, yaitu increment i plus. Kemudian statement yang akan dijalankan kita akan cetak out.print si i. Nah, jika sudah kita save, proses yang akan terjadi di mana i sama dengan 0, maka dia akan cek i lebih kecil dari 5. Jika benar, maka akan tercetak si i. Selanjutnya akan ditambah dari statement yang di atas. Jika sudah, maka akan kembali pengecekan. Jika i masih lebih kecil dari 5, akan terjadi pengecekan, di mana sekarang i adalah jumlahnya 1. Selanjutnya, jika benar, maka akan tercetak i. Setelah dicetak, maka akan kembali di jumlah di mana statement di sini adalah i++. Nah, dan seterusnya. Jika sudah, kita akan lihat hasilnya di browser. Caranya start, run, Firefox. Seperti biasa di URL, kita ketik localhost, portnya 8080, slash, nama project kita yaitu looping. Nah, maka akan tampil hasil dari loopingan tadi. Yang kita cetak adalah
i dari 0. Nah, bagaimana jika kita cetak dari atas ke bawah? Kita bisa memberi enter dengan cara kita cetak menggunakan string, di mana string ini kita dapat menerima tag HTML. Jika kita ingin memberi enter, maka tag HTML-nya ialah BR. Jika sudah, kita save. Maka kita lihat di browser yang tercetak 0 sampai 4 ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai do while. Kita komen dulu for-nya. Untuk sintaks do while, do buka kurung kurawal, lalu statement yang dijalankan, kemudian while condition. Nah, di sini kita lihat statement akan terlebih dahulu dijalankan, baru dicek kondisinya. Jika sudah mengerti, kita komen, lalu kita praktekkan. Misalkan kita memiliki integer i sama dengan 0, lalu kita looping dengan menggunakan do while. Kita akan cetak out.print binus. Lalu kita beri jarak supaya rapi, out.print menggunakan BR ya, supaya enter ke bawah. Nah, di sini kita jumlah i-nya menggunakan increment. Lalu diakhiri dengan while. Kita cek si i lebih kecil dari 5. Jika sudah, kita save. Nah, proses yang terjadi yaitu pertama-tama inisialisasi integer i sama dengan 0. Kemudian masuk ke looping do, dicetak, kemudian i-nya dijumlah, lalu dicek apakah i lebih kecil dari 5. Sekarang i adalah 1. Jika benar, maka akan terjadi perulangan, kemudian dicetak kembali, lalu dijumlah. I yang pertama 1 menjadi 2. Kemudian masuk lagi, dicek apakah 2 lebih kecil dari 5. Jika iya, kembali lagi masuk ke perulangan, maka akan dicetak, dan seterusnya sampai kondisi ini salah. Jika salah, maka akan keluar dari loopingan. Nah, untuk itu kita lihat di browser, kita refresh, maka akan tercetak binus sebanyak 5 kali. Oke, jika sudah mengerti, kita akan lanjut bahas mengenai while. Kita komen terlebih dahulu. Nah, untuk sintaks while mudah. Di dalamnya adalah condition. Kemudian akan menjalankan statement. Nah, jika sudah mengerti, kita komen, lalu kita praktekkan. Nah, misalkan kita inisialisasi integer i sama dengan 0, kemudian kita looping, while, lalu cek kondisinya apa, i lebih kecil dari 5, lalu statement yang dijalankan ialah, mesti kita cetak out.print Jakarta. Nah, lalu kita beri increment supaya kondisinya mencapai di atas.
Jika tidak, i akan terus 0 dan terjadi looping forever. Maka kita butuhkan increment di sini. Setelah itu kita beri BR supaya rapi. BR. Nah, proses yang terjadi di sini yaitu inisialisasi 0 integer i, lalu masuk ke loopingan, di mana apakah i lebih kecil dari 5, 0 lebih kecil dari 5, jika benar akan dicetak dan dijumlah i-nya. Sekarang i sama dengan 1. Lalu masuk lagi ke cek apakah i lebih kecil dari 5, 1 lebih kecil dari 5, jika benar akan dicetak kembali. Dan seterusnya, apabila i sudah mencapai 5 dan kondisinya salah, maka akan keluar dari loopingan. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita akan lihat di browser. Kita refresh. Nah, yang terjadi ialah loopingan Jakarta sebanyak 5 kali. Nah, untuk tambahan, misalkan kita ingin melooping HTML. Contohnya, kita akan melooping sebuah table. Bagaimana? Kita komen terlebih dahulu. Nah, misalkan di bawah scriptlet kita buat tag table. Ya. Untuk lebih jelasnya kita beli border 1. Jangan lupa ditutup. Lalu untuk membuat baris kita beri tr, lalu tutup. Kita beri td untuk kolom, lalu tutup. Misalkan kolom pertama isinya adalah A, lalu kita buat kolom lagi, isinya adalah B. Nah, sekarang kita akan looping baris dari table ini. Misalkan kita akan looping sebanyak 100 kali. Bagaimana? Cara yang mudah. Kita buat scriptlet, di atasnya tr, di bawahnya tag table. Kita buat scriptlet. Misalkan kita akan looping menggunakan for. For inisialisasi i sama dengan 0. Untuk 100 kali berarti i lebih kecil dari 100. Kemudian jangan lupa increment i. Nah, jika sudah, kita beri kurung kurawal buka. Nah, di sini ada yang kurang, yaitu tutup kurung kurawal. Nah, di mana kita taruhnya? Yaitu di akhir dari tr, di mana yang akan kita looping adalah barisnya, yaitu si tr. Maka kita buka tag scriptlet yang baru, sehingga kita akan menyambungkan buka kurung kurawal di sini sampai bawah sini. Maka akan terlihat jelas di mana yang di looping adalah tr ini. Nah, jika sudah jelas, kita save. Maka kita lihat di browser apa yang akan terjadi. Kita refresh. Nah, maka akan muncul table yang berisikan AB sebanyak 100. Ini adalah teknik di mana kita dapat menggabungkan cara dari tag JSP dengan tag HTML. Nah, jika kurang jelas, Anda dapat menanyakan sama asisten Anda. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.